Perkenalkan, nama saya Fahni Mulia Pradita dengan nomor NPM 18 10 40 10 76 dari kelas 02. Di sini saya akan melaksanakan praktikum OPT, yaitu mewawancari petani. Gimana hasilnya? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahni Mulia Pradita dari Universitas Tidar. Di sini kebetulan saya memiliki tugas istilahnya untuk mewawancarai petani mengenai hama, gulma, dan penyakit tanaman cabai. Nah, sebelumnya mungkin boleh tahu nih nama Bapak siapa? Nama saya Suhardoyo, panggilannya Yoyo. Baik Pak, sebelumnya saya ingin bertanya lagi ya Pak, untuk luas lahan Bapak sendiri itu berapa ya Pak? Luas yang saya kerjakan itu 1.000, ya sudah. Nah, masa panennya udah hampir habis, terus tambah lagi 2.000, ya 3.000-an. 3.000 meter persegi ya Pak. Itu untuk komoditas yang ditanam apa aja tuh Pak? Sementara ini cabai, Pak. Itu utamanya cabai ya Pak. Cabai, iya. Oke, ada selain komoditas cabai yang ditanam? Untuk sekarang ini mau saya kasih bunga kol, cuma cuaca sama tikus yang nggak gitu. Biasanya kalau prakteknya bunga kol sama cabai dibarengin, nanti bunga kolnya Panen dulu ya. cabainya baru. Biasanya sekarang kondisinya tikusnya banyak, jadi ya udah berhenti dulu. Berarti untuk sistem budidaya sendiri itu masih monokultur ya Pak? Hanya cabai saja? Cabai saja. Dulu kalau yang di Kwadungan sih nggak monokultur sama jagung, cuma Sama ada jagung. kera. Oh, Namanya kera di sana jagungnya. ada kera ya Pak? Kera. Wow. Oke, kalau untuk jarak tanamnya sendiri Pak, tanaman cabai itu? Saya pakai tanaman bedengan, jarak tanam 25 kali 50. 25 kali 50. Untuk kalau misalnya ada kubis di situ, jarak tanamnya jadi berapa Pak? Kalau ada kubis sebenarnya, kalau kubis nggak masuk, kalau kubis masuknya bunga kol. Kalau kubis waktunya trapnya lama, dia kan 3 bulan. Oh. Nanti kalau dibarengin cabai dia nggak akan jadi. Jadi kalau bunga kol itu sekitar 60 hari udah selesai, 40 hari potong. Nah itu dia bisa bareng. Itu sama, jarak tanamnya sama. Nanti kalau 50, nah jaraknya jadi tengahnya antara cabai dan cabai dikasih bunga kolnya 25. 25 yang 25. bunga kol nanti biasanya 25-60 agak keluar. Baik Pak. Kalau untuk perawatan sendiri Pak, perawatan tanaman cabai itu yang dilakukan dari mulai pemupukan itu gimana Pak pemupukannya? Pemupukannya pakai pupuk kandang, terus pakai dasar pupuk kimia. Sekarang ini pakai dasar pupuk kimia, misalnya campur fosfat. Kalau untuk dosisnya sendiri Pak pupuknya? Dosis saya pakai merek boleh disebutin. Mungkin itunya aja Pak, unsurnya aja. Unsurnya NPK sama ini NPK yang untuk tapi untuk penguraiannya yang lama apa? Jadi ada pupuk yang cepat diurai, ada pupuk cepat diserap, ada pupuk sedang, ada pupuk ini pupuk yang lama, yang penguraiannya lama, yang penyerapannya lama, yang namanya apa bahasa Inggrisnya? Itu dosisnya 1 sendok teh. 1 sendok teh? Per batang. Oh, per batang. Kalau pupuk itunya Pak, kandangnya? Pupuk kandangnya saya pakai pupuk ayam berdaging kristal. Itu saya kemarin untuk lahan 2.000 meter saya kasih 120 kalau nggak 150 kilogram atau karung. Itu nggak coba pakai itu Pak, pupuk kambing atau sapi? mahal. Oh. Mahal. Untuk kambing satu truk 2 juta. Kalau sapi kambing 1 truk 2 juta. Untuk lahan 2.000 kayaknya nggak ngangkat, N-nya kurang. Sementara untuk sayuran kan butuh ini, katanya butuh nitrogen yang baik. Iya, betul. Untuk kalau pengairannya sendiri Pak? Pengairan sistemnya kocor sekarang. Oh, sistem kocor. Belum pakai tetes, belum pakai, masih manual. Mungkin kalau untuk perawatan lain Pak, seperti pengajiran atau penyulaman itu juga dilakukan Pak? Dilakukan ya. Pengajiran biasanya
kondisi kalau saya. Kondisinya kalau memang angin gede, terus tanaman udah agak tinggi dianjir, coba-coba dianjirin. Kalau enggak masih ngurusin penyulaman dulu selesai. Itu dimulsain nggak pak? Di mulsa plastik. Mulsa plastik yang hitam ya pak? Kita pelek. Sampai rapi. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke organisme pengganggu tanamannya itu sendiri ya Pak. Nah, apa aja sih jenis-jenis OPT yang menyerang, seperti gulmanya itu apa Pak yang menyerang? Gulmanya ada, ya tanaman kalau gulma rata-rata ini ya semua rumput ya, kayak mungkin kalau istilahnya di sini ya kayak kermahan itu apa namanya yang dia di tanah, dia susah matinya, dicabut pun kadang kalau nempel tanah hidup. Terus nanti ada babadotan, ada gundagan, macam-macam. Kalau hama sendiri Pak yang menyerang apa aja nih? Hama untuk musim ini yaitu tungo, Trips, terus ulat dayak, kutu terus kebul. yang penggeret batang kemarin nggak ada. Oh, penggeret batang nggak ada. Waduh. Yaitu kelas anjing tanah tadi. Orang-orang. Sama trips juga ada ya Pak? Nah, ini juga Ya. ada. Nah, untuk penyakitnya sendiri Pak yang menyerang tanaman cabai ini apa aja? Penyakit kalau tanaman yang hampir panen ini ada sedikit, ada 800 orang 1000. Masih ada kayak ini, busuk batang. Oh, busuk batang. Karena sisa musim kemarin dari panen sedikit. Terus yang baru ini paling ya kuning, bule. Oh, penyakit bule. Nah, kerugian apa saja sih Pak yang diakibatkan dari gangguan OPT tadi? Kalau rumput dia pertumbuhan kurang bagus. Kalau penggerek batang biasanya ke ini kita harus nyulamin terus. Iya Kalau benar. penggerek batang. Cuman ya kalau penggerek apa untuk tanaman masih kecil, untuk yang kalau bule ya itu nggak produktif, istilah produksinya kurang. Terus kalau merusak daun ya nggak begitu banyak merugikan. Berarti mungkin jadi produksinya berkurang gitu ya Pak. Tanamannya bisa kemungkinan mati juga ya Pak. Sehingga pasti pendapatannya juga berkurang gitu ya Pak kalau misalnya ada serangan OPT. Lalu untuk mengatasi serangan atau gangguan OPT sendiri itu Bapak menggunakan pengendalian apa nih Pak? Mungkin kimia, Campur-campur. Ada kimia, ada organik. kimia organik. OPT. Ada ya ini sih. Yang jelas yang rata-rata untuk trip sama tungo pakai kimia. Nanti kalau masuk ke lalat buah biasanya ya masih kimia, bisa juga organik, biasanya saya belerang. Tapi kadang-kadang aja kalau sempat. Kalau kimia biasanya pakai apa nih Pak? Fungisida kah atau bakterisida atau apa? Kalau yang busuk batang tadi yang penyakit ya pakai fungisida. Biasanya pakai tembaga karena dia bakteri juga bisa mengendalikan, jamur juga bisa. Terus kayaknya menurut saya tanah juga bisa, nggak berpengaruh buruk pada tanah kayaknya. Pakai tembaga tadi? CU. Oh, CU. Ya, karena saya pernah lihat ada jurnal mengatakan kalau ada percobaan dia bikin jamur antifusarium itu apa? Trichoderma. Ada media yang dikasih tembaga, ada media yang enggak. Itu malah bagusan yang dikasih tembaga. Nah, tembaganya itu dalam bentuk apa Pak? Tepung. Tepung. Jadi kalau tembaga itu lebih kayak dia pestisida kah atau dia masuknya ke pupuk Pestisida. justru? Oh, pestisida. Tapi dia CU itu sendiri juga digunakan sebagai unsur mikro. Iya, unsur mikro Membantu tanaman. penghijauan daun kan. Iya. Membantu klorofil. Jadi pengendalian yang ampuh sih busuk batang sama busuk daun. Itu buat penyakit ya Pak. Kalau buat kalau hama sendiri itu kalau yang kimianya pakai apa tuh Pak? Kimianya pakai abamectin sama Abamectin. Ya takifnya Uracron itu apa? Biasanya pakai itu abamectin, imidacloprid untuk apit. Apit. Ini kan musim udah mulai, apit mulai datang. Udah mulai panas. Terus sama itu penyanyi Uracron itu ya relatifnya apa? Kalau pengendalian secara secara itunya Pak,
tadi apa organiknya itu menggunakan apa dia Pak? Sementara kayaknya belum pakai. Oh belum pakai. Tapi pernah pakai nggak Pak organiknya? Pengendalian pernah sih untuk lalat buah, yaitu belerang campur sama kapur, terus dididihin buat nyemprot. Itu untuk jamur sekaligus. Dia jamur tepung, jamur untuk embun tepung, sama untuk pengusir lalat. Kalau pengendalian secara itunya Pak hayati menggunakan musuh alami itu pernah nggak Pak? Misalnya pakai ya. jamur trichoderma. Nah untuk itu pernah, cuman karena kondisi sudah mulai ada penyakit nggak efektif. Iya. Seharusnya dari persiapan. Iya betul. Emang kalau trichoderma itu lebih ke itu sih Pak, dia preventif. Iya. Untuk akhirnya ya jatuhnya ke CU itu, ke tumbak. Ya, betul. Kalau dari sistem budidaya mungkin Bapak pernah nggak Pak pakai tanaman pagar atau tanaman refugia seperti bunga matahari atau pakai kenikir. Oh kenikir ya, kenikir. Kalau kenikir itu buat apa Pak? Kenikir untuk repellent, ya, penolak hama. Karena baunya nggak disukai serangga. Biasanya hama apa tuh Pak yang kurang suka sama kenikir? Kutu-kutuan ya. Kutu-kutuan nggak mau dia. Tapi kalau untuk apit mau, karena kenikir pun juga ada apitnya. Tapi mungkin biasanya malah justru jadi menyerang kenikir ya kan Pak, enggak ke cabainya. Misalnya untuk penangkal juga jagung itu juga iya, apit dia ngumpul di jagung semua. Cuma sayangnya jagung kan diserang kalau di sana ada kerat tadi. Iya. Berarti kalau nggak pakai kenikir, pakainya jagung gitu ya Pak? Cabai itu katanya paling bagus jagung. Paling bagus jagung, iya. Oke. Kalau pengendalian secara fisiknya mungkin Bapak pernah pakai perangkap hama gitu kan? Perangkap lalat itu paling lalat buah. Oh, itu dari apa itu Pak perangkapnya? Dari hidrogenol. Oh, hidrogenol. Berarti kalau yang secara mekaniknya atau manualnya itu pakai tangan ya Pak? Tadi yang gulma tadi itu ya Pak? Untuk gulma pakai tangan, tetap pakai tangan sama ini. Terus untuk ini antar bedeng pakai herbisida kontak. Karena kalau herbisida sistem ini nanti pengaruh ke cabenya. Oh. Karena pernah pengalaman 2 kali gagal terus. Dia akan rontok daunnya habis itu rontok daunnya. Nah ini udah perkembangannya nggak bagus. Kalau herbisida kontak dia masih agak aman, cuma juga nggak direkomendasikan. Jadi malah berpengaruh ke tanamannya itu sendiri ya Pak? Kalau tanaman udah gede, kita pakai herbisida sistemik, akarnya sudah mulai keluar. Nah, dia akan rontok daunnya. Nggak kuat mungkin ya Pak? Tapi kalau herbisida kontak, kayaknya masih bisa tahan. Nggak ada pengaruh, nggak berpengaruh banget. Pernah nggak sih Pak menggunakan herbisida yang dari organik gitu buat? Belum pernah nyobain. Baik. Nah menurut Bapak nih dari kan udah banyak nih Pak pengendalian secara kimia, tadi pernah nyobain juga pernah pakai hayati organik. Nah itu yang paling efektif tuh yang mana sih Pak? Sementara untuk keadaan darurat kimia. Kimia tetap yang paling dipilih. Yang darurat kimia. Cuman kadang untuk preventif lebih bagusan organik. Terus untuk pengiritan banyak organiknya untuk entah pemupukan entah macam-macam. Karena kalau sebenarnya sih kalau petani itu mau hafal asal oyot itu akar itu sehat, maka pun akan mudah diserap. Nah, kadang yang kita nggak tahu kan akar itu sehat apa enggak, yang penting dikasih makan. Betul.